Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kita lanjutkan ya pembahasannya. Soal nomor 11. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut. Kalau Bapak seperti ini, kita lihat jawabannya. Di teks 1 itu menggunakan kalimat-kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu berarti tidak ada tanda hubungnya. Subjek predikatnya hanya satu. Adik membaca buku. Siapa yang membaca buku? Adik. Seperti itu kalimat tunggal. Adik membaca buku, kemudian membaca novel. Siapa yang membaca buku? Adik. Siapa yang membaca novel? Adik. Ada dua subjek, ada dua predikat. Bahasa lebih singkat dan padat, menggunakan kalimat definisi dalam menjelaskan suatu hal, menggunakan banyak tanda baca, menggunakan kalimat pemerian dalam menjelaskan, menggunakan sedikit tanda baca. Ini yang paling enak kita cari adalah menggunakan banyak tanda baca. Itu yang paling enak. Tapi di sini tanda bacanya tidak bisa disebut banyak atau sedikit. Berarti jawaban D itu dianggap salah. Jadi seperti itu. Menggunakan kalimat tunggal. Di sini jahe biasa digunakan sebagai bahan masakan atau di sini ada tanda hubung. Berarti bukan kalimat tunggal. Berarti jawaban ini sudah pasti salah. Bahasa yang lebih singkat dan padat. Ini bahasanya lebih singkat dan padat. Ini kan ada tanda hubung, bukan kalimat tunggal. Berarti bukan singkat dan padat. Ini salah. Menggunakan kalimat definisi dalam menjelaskan suatu hal. Definisi itu berarti pengertian. Jahe adalah, di sini kan ada kata adalah. Ini berarti kan definisi jahe adalah seperti ini. Ya, berdaun lonjong ini nih. Jahe merupakan, di sini ada kata merupakan lagi. Itu berarti ada definisi. Berarti jawabannya adalah C. Jadi nggak usah dilihat kalimat kedua, tetap bisa menjelaskan. Soal nomor berikutnya, soal nomor 12. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut. Sama, ini mencarinya seperti tadi, menggunakan hubungan perbandingan, menggunakan hubungan penambahan, pola urutan peristiwa, pola urutan tempat. Kita lihat, itu yang paling bisa dan mudah dicari adalah urutan tempat dan peristiwa. Kita lihat di situ letusan Gunung Krakatau bukanlah letusan, ini cuma ada di Krakatau, kemudian waktu itu cuma tahun 1883. Berarti jawaban C dan D itu sudah pasti salah. Mudah ya, tempat peristiwa bukan, ini salah. Otomatis kita lihat menggunakan hubungan perbandingan atau penambahan. Letusan Gunung Krakatau bukanlah letusan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Letusan yang terjadi pada tahun 1883 atau 1883 ini belum apa-apa jika dibandingkan. Di sini ada dibandingkan. Jadi Krakatau itu dibandingkan. Di sini ada kata dibandingkan, itu berarti kan letusan Krakatau dibandingkan dengan letusan Gunung Tambora. Itu berarti ada kata perbandingan. Berarti jawaban A betul. Kita buktikan bahwa jawaban A betul. Di sini menggunakan hubungan pertentangan. Olahraga cepat bukanlah olahraga lari. Olahraga ini hampir sama dengan olahraga lari. Jalan cepat bukanlah, ini dipertentangkan ya. Jalan cepat itu bukanlah olahraga lari. Di situ ada hubungan pertentangan. Berarti jawabannya A. Jelas ya. Soal nomor 13. Bukti watak rama pendendam ditunjukkan oleh kalimat nomor. Di sini kata kuncinya adalah pendendam. Rama pendendam. Pak Rama pendendam. Ini watak pendendamnya. Pak Rama mempunyai watak pendendam. Buktinya, wah kebetulan Pak Rama ini sepeda saya kempes, tolong ya Pak, pinta Bu Sinta. Di sini belum ada. Apa Bu, minta tolong? Tidak usah ya. Di sini ada kata tidak usah ya Bu. Kenapa tidak usah? Ibu ingat kejadian kemarin. Apa yang telah ibu lakukan kepada saya? Jadi Pak Rama itu masih mengingat-ingat kejadian yang kemarin. Aduh, maafkan saya. Tolong Pak, anak saya sedang sakit, enggak ya? Tidak akan aku menolongmu. Kemarin saja kau mendorongku. Di sini masih ketus. Itu berarti masih dendam. Berarti ada unsur dendam. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Sangat-sangat mudah.
Lanjut, soal berikutnya, soal nomor 14. Peristiwa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut adalah peristiwanya apa? Bu Yujumina hanya bingung, pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya. Kini pasar sepi. Jadi pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya. Kemudian buktinya di sini pasarnya sepi. Hanya beberapa orang yang datang membeli dagangannya. Di situ hanya beberapa orang yang membeli dagangannya, cuma beberapa. Omset terlalu kecil tidak bisa kembali modal. Ini sudah berlangsung 8 bulan. Ia ingin beralih profesi tapi tidak tahu mau jadi apa. Ngamen, ia tidak bisa nyanyi. Meminta-minta tidak mungkin. Haruskah tanah warisan orang tuanya dijual untuk bertahan hidup? Jadi Yujumina ini mengalami kesulitan. Peristiwa yang dialami tokoh. Yujumina beralih profesi. Di sini belum beralih profesi. Jadi di sini ada beralih profesi, tapi di sini belum beralih profesi. Berarti jawaban A salah. Yujumina terkena COVID-19. Di sini tidak ada kata terkena. Berarti jawaban terkena membuat jawaban B salah. Yujumina mengalami kebangkrutan. Omset dagangannya terlalu kecil, tidak bisa kembali modal. Jadi tidak bisa kembali modal itu berarti bangkrut. Berarti jawaban C ada di sini. Gitu ya. Kemudian D, Yujumina menjual tanah warisan. Di sini dijual tidak mungkin, haruskah? Itu berarti kan belum dijual. Ini jawabannya salah. Berarti jawabannya adalah C. Mudah untuk mencarinya. Soal nomor 15. Alasan Fahri melemparkan ikan. Jadi kata kuncinya ini. Alasannya melemparkan ikan itu kenapa? Mancing kali ini begitu menyenangkan bagi Fahri. Dalam sekejap ia sudah mendapatkan banyak ikan. Dirangkainya ikan itu dengan tali dan digantungkan pada ikat pinggangnya. Saat pulang, tiba-tiba ia dikejutkan oleh segerombolan berang-berang yang mendekatinya. Suaranya riuh, gerakannya gesit, melonjak-lonjak, hendak meraih ikan di pinggang Fahri. Jadi berang-berangnya itu ini ya, hendak meraih ikan di pinggang Fahri. Kemudian Fahri makin dekat makin riuh suaranya. Fahri gemetar berusaha mengusirnya, tetapi gerombolan itu tidak takut. Spontan Fahri melempar ikatan ikan. Mengapa melempar ikatan ikan? Karena ada berang-berang hendak meraih ikan tadi. Alasannya ingin berbagi dengan berang-berang? Tidak, dia tidak ingin berbagi. Berarti jawaban A ini membuat jawaban salah. Takut dikeroyok berang-berang, bisa jadi. Ingin menipu berang-berang, tidak ingin menipu. Di situ Fahri itu ketakutan. Ia tidak suka makan ikan. Makan ikan itu masalahnya apa? Ada berang-berang. Berarti jawabannya adalah B. Gitu mencarinya. Soal nomor 16. Latar suasana. Awas, ada Satpol PP. Semua pedagang kaki lima tertuju pada suara penjual mainan di ujung trotoar itu. Beberapa orang petugas keamanan terlihat menuju komplek. Sebenarnya sudah ada larangan agar lokasi itu bebas dari pedagang asongan, tetapi mereka tidak mengindahkan. Petugas akan menyita barang dagangan mereka dan memberikan sanksi denda jika masih berjualan di tempat itu. Itulah sebabnya mereka sibuk mengamankan. Kemudian ada kata lari tunggang langgang. Mereka lari tunggang langgang. Kemudian ada kata tidak menghiraukan lagi satu sama lain. Berarti tidak menghiraukan satu sama lain itu nek rame enggak ya? Tidak menghiraukan satu sama lain itu bukan rame. Menegangkan enggak, mencekam enggak. Ini lebih ke semrawut. Buktinya apa? Karena mereka tidak menghiraukan satu sama lain. Itu kan semrawut. Kalian di kelas suruh keluar satu-satu, tapi ketika berlomba-lomba keluar itu namanya semrawut. Soal nomor 17. Watak tokoh Randy yang sederhana dan kreatif. Bukti bahwa sederhana dan kreatif itu digambarkan melalui ini penggambaran ya. Kalau penjelasan pengarang itu berarti dijelaskan secara langsung oleh pengarang. Jadi tulisannya wataknya itu tertulis secara langsung. Misalnya Andi, anak yang rajin. Di situ ada kata rajin, itu berarti penjelasan pengarang secara langsung. Kemudian dialog antar tokoh, tahu rajinnya itu berdasarkan dialog. Di, kamu tahu si Anton itu anak yang rajin loh. Loh kok kamu tahu? Ya iya, saya tahu karena Anton itu suka membantu orang tuanya. Itu di situ watak Anton adalah rajin. Rajinnya tahu dari dialog. Kemudian perbuatan tokoh itu sama saja dengan tingkah laku tokoh. Setiap pulang sekolah Andi selalu mengambil sapu, kemudian dia menyapu kamarnya, menyapu seluruh ruangan rumah. Di situ dari perilaku itu terbukti bahwa Andi itu adalah
rajin. Kemudian pikiran tokoh. Nah, pikiran tokoh itu berarti dari otaknya sang tokoh, pikirannya. Wah, pulang-pulang kok lantainya masih kotor, saya sapu ah. Dari pikiran tokoh itu membuktikan bahwa Andi rajin. Seperti itu. Kita lihat jawabannya. Buang mainan itu, Ren. Malu mami kalau dilihat orang, dikira tidak bisa membelikan mainan mahal. Bisa buang nggak? Ibu Randy marah besar. Mainan itu aku buat seharian, masa aku buang begitu saja? Lagi pula aku tidak mau mainan buatan pabrik. Aku puas dengan buatanku sendiri. Pikir Randy di sini. Aku puas dengan buatanku sendiri. Ini pikir, ini berarti dari pikirannya ya. Tetapi ia tidak berani membantah ibunya. Pura-pura ia membuang mainan itu. Baik Mi, akan aku buang. Sekarang awas jika tidak. Apa kata teman bisnis Mami jika tahu mainan seperti itu? Hilang reputasi Mami. Sederhana dan kreatif di sini kan sederhana. Dia tidak mau mainan buatan pabrik. Kreatif dia bisa membuat mainan. Ini ngomong pikiran sendiri itu berarti pikiran tokoh. Jawabannya D. Soal nomor 18. Kutipan teks tersebut merupakan alur bagian. Kalau seperti ini kita lihat kalimat terdepan. Kalau kalimat terdepan di situ ada pengenalan tokoh, berarti pengenalan tempat, tokoh atau sifat itu berarti perkenalan. Tapi kalau di kalimat terdepan itu sudah ada konflik, itu berarti bisa permasalahan, bisa penyelesaian. Nanti kita lihat kalimat paling belakang seperti itu. Kita lihat kalimat di depan dulu. Di mana ya? Kok nggak ada? Elis mondar-mandir kebingungan. Mengapa kebingungan? Berarti di sini sebenarnya sudah ada cerita di depannya. Berarti pengenalan jelas salah. Karena di situ sudah ada cerita di depannya. Berarti tinggal penyelesaian atau permasalahan atau konflik. Kita lihat. Kalau konflik itu berarti masih menimbulkan pertanyaan. Kalau penyelesaian berarti tidak menimbulkan pertanyaan. Taman Sari, Elis duduk termenung di kursi tidak jauh dari rak. Mengapa dia duduk termenung? Adakah jawabannya? Kita lihat. Kembali mengingat-ingat apa yang telah dilakukannya seharian kemarin. Ini masih mengingat-ingat. Tapi kita tidak tahu dia itu duduk termenung mengapa. Masih menimbulkan pertanyaan. Ketika masih menimbulkan pertanyaan berarti jawabannya adalah permasalahan. Soal nomor 19. Makna kata tergopoh-gopoh. Tergopoh-gopoh itu kita lihat. Namun di jauhan nampak seekor kucing berjalan tergopoh-gopoh. Tergopoh-gopoh itu terburu-buru. Ia berjalan sambil membawa seember susu. Jadi tergopoh-gopoh itu berjalan sambil membawa sesuatu, menampak kaki dengan berat, gerakan meliuk-meliuk, tergesa-gesa. Jadi tergopoh-gopoh itu lebih ke tergesa-gesa. Soal nomor 20. Amanat itu berarti pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Kita lihat ceritanya. Sejak pagi semut-semut sudah sibuk beraktivitas. Jadi pertama itu ada semut sibuk beraktivitas. Mereka bergotong royong. Nah, ini mereka bergotong royong seperti ini. Dengan riang gembira mereka bekerja hingga tidak terasa capek. Mereka bekerja tidak terasa capek. Sementara lilipan jenis hewan berkaki 1000 masih malas-malasan di sarangnya. Sekali ia melihat semut sambil melontarkan ejekan. Kenapa susah yang mengumpulkan makanan? Tuhan memberikan nyawa sekalian makanan kawan. Ucap sinis. Itu si apa tadi? Hewan berkaki 1000. Kita lihat. Kita perlu mengantisipasi kesulitan yang akan terjadi. Benar ya? Karena ini kan belum tentu suatu saat nanti ada sesuatu. Kalau ada sesuatu mereka sudah mempunyai cadangan karena di situ musim penghujan ya. Berarti jawaban A bisa jadi kita perlu mengantisipasi kesulitan yang akan terjadi karena sebentar lagi musim penghujan. Mereka sudah bergotong royong mengumpulkan makanan. Kalau si lilipan itu tidak mau, tapi ketika hujan mereka tidak punya makanan akan susah. Tuhan telah menyediakan makanan bagi hambanya, enggak seperti itu. Kita tidak perlu merasa takut akan kelaparan. Ya takut kalau tidak punya ya lapar nanti sakit. Untuk mencapai kesuksesan perlu perencanaan. Itu kesuksesan dalam rangka menghadapi musim penghujan perlu perencanaan. Perencanaannya apa? Bergotong royong mencari makanan. Berarti bisa jawabannya adalah 1 dan 4 itu ya. Berarti jawabannya B. Seperti itu anak-anakku. Terima kasih. Nanti lanjut ke sesi yang soal nomor 21 sampai 30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.